Tak direkam. Iya, hari ini insya Allah saya akan mengadakan coaching bersama Bu Lutina sesuai jadwal yang kita sepakati nanti Zuhur, Pak. Boleh saya nanti mengamati? Boleh, Pak. Tapi sebelum saya mengamati, ada hal yang ingin saya tanyakan ya. Baik, Pak. Berkaitan dengan coaching itu. Nah, yang saya tanyakan pertama, gini, ketika mau melaksanakan coaching, apakah Bu Wiwin itu nanti dalam saya akan menyampaikan dalam mengamati coaching, nanti yang akan saya sampaikan adalah yang akan saya amati intinya berkaitan dengan apakah Bu Wiwin nanti dalam coachingnya menggunakan alur atau tidak. Kemudian bagaimana Bu Wiwin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga nanti coachingnya berusaha bisa memunculkan ide-idenya dari dirinya sendiri untuk menemukan solusi terhadap masalah. Baik, Pak. Selain itu juga Bu Wiwin nanti dalam melakukan coaching menerapkan prinsip-prinsip coaching apa tidak, dari kemitraan, aktif dan juga bersahabat. Baik, Pak. Seperti itu. Iya, Pak. Yang kemudian kira-kira apa yang ingin dimunculkan dari diri terhadap kegiatan coaching ini? Nanti rencananya saya itu kompetensi yang akan saya kembangkan itu satu, mendengarkan aktif, Pak. Kemudian membuat pertanyaan yang berbobot, juga ke presence, Pak. Nah, dari beberapa kompetensi itu yang ingin ditunjukkan sendiri secara spesifik, yang ingin dimunculkan itu yang kompetensi yang mana? Kalau secara spesifik itu saya ingin ke dua dulu ya, Pak, yaitu yang membuat pertanyaan berbobot, juga mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot. Iya. Nah, kemudian indikatornya sehingga saya bisa menilai kalau Bu Wiwin itu sukses dalam kegiatan coaching. Indikatornya apa? Untuk indikator keberhasilan proses coaching yang saya lakukan itu, saya ingin coach itu menemukan masalah-masalah yang dihadapi, mengidentifikasi masalah yang dihadapinya, kemudian membantu coach saya ini menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah menyelesaikan masalahnya, Pak. Itu ya, jadi Iya. indikatornya nanti bagaimana coach bisa menemukan solusi untuk masalahnya. Betul. Jadi nanti yang jadi kan yang saya amati itu terkait itu apakah coach berhasil atau tidak. Tapi si coach berhasil, jadi proses coachingnya berhasil. Betul begitu, itu Pak. ya. Oke. Sementara itu dulu yang saya tanyakan. Nanti rencana coachingnya jam berapa? Nanti setelah Zuhur sekitar jam 1-an, Pak. Jam 1-an ya. Iya. Nanti kita dulu sebelum nanti saya kesini lagi. Baik, Pak, terima kasih. Mau melakukan coaching hubungi ya. Baik, Pak, terima kasih atas bantuannya. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lutina. Apa kabar hari ini? Oke, monggo Pak, silakan. Ya, silakan lanjutkan. Oke. Dengar-dengar ini Bu Lutina itu ada yang mau disampaikan, ada yang mau diceritakan. Begitu ya, Bu? Betul, Bu, ada sesuatu yang ingin saya utarakan sama Bu Wiwin. Oke, tapi sepertinya kita nggak punya cukup waktu banyak, nggih, sekitar 10-15 menit untuk ngobrol, insya Allah cukup ya. Ya, Bu. Jadi apa nih yang ingin disampaikan oleh Bu Lutina? Oke, Bu, begini terkait dengan rekan guru di sekolah saya, Bu. Itu dari tahun ke tahun itu tidak ada perubahan, Bu. Di dalam penyampaian pembelajaran itu masih model lama, ceramah begitu. Nah, padahal kan kita ketahui ya, Bu ya, perkembangan zaman sekarang ini kan teknologi tinggi, itu perkembangan juga pesat begitu, Bu. Tapi guru-guru di sekolah saya itu masih masih belum berubah karena mereka adalah
senior ya, jadinya ya masih seperti itu, jadi pembelajarannya masih bersifat profesional. Nah, saya sehingga dari pembelajaran yang kurang ini kayaknya kurang bervariatif. Oke, berarti kalau saya garis bawah ini ya Bu, Bu Lutinah itu punya masalah, yaitu pembelajaran dari teman-teman Bu Lutinah di sekolah itu masih menggunakan metode pembelajaran yang lama dan kurang bervariatif. Begitu ya Bu? Iya Bu, betul. Jadi kurang bervariatif, media maupun modelnya pembelajaran masih model yang lama. Nah, kira-kira dari percakapan kita hari ini itu harapan apa yang dibutuhkan ya, yang kira-kira mau didapatkan dari Bu Lutinah dari percakapan kita siang ini? Dari percakapan kali ini Bu, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi ke pembelajarannya. Oke, berarti Bu Lutinah itu punya harapan dari pertemuan kita itu ada perubahan-perubahan yang bisa dilakukan di sekolah Ibu. Nah, kira-kira perubahan seperti apa yang Ibu Lutinah inginkan di sekolah Ibu? Begini Bu, perubahan yang ingin saya harapkan di sekolah saya itu yaitu pembelajaran yang lebih bervariatif, pembelajaran yang sudah menggunakan aplikasi-aplikasi seperti Quizzes, Kahoot, dan juga sudah menggunakan PPT Bu, walaupun masih dalam bentuk sederhana begitu Bu. Jadi pembelajarannya itu lebih bervariatif gitu. Oke, dari Ibu Lutinah yang disampaikan tadi, berarti pembelajaran yang digunakan itu inginnya adalah pembelajaran yang bervariasi, baik dari model pembelajarannya maupun media pembelajaran yang digunakan. Nah, kira-kira ya Bu, misalnya kalau idealnya pembelajaran yang baik itu kalau dinilai 10, nah kira-kira kalau di sekolah Ibu itu berada di nilai berapa saat ini menurut Ibu? Kalau untuk saat ini di sekolah saya itu masih di level 5 Bu, karena mayoritas itu masih guru-gurunya masih apa ya Bu, senior Bu, sudah senior, jadinya kan untuk ke tingkat yang lebih tinggi itu masih kesulitan. Ya berarti di level 5 nih Bu. Kalau ingin adanya perubahan, kira-kira dari level 5 itu mau ditingkatkan sampai ke level berapa perubahannya? Mungkin yang bisa ditingkatkan dari 5 itu mungkin ke 7 terlebih dahulu Bu, karena untuk apa ya, untuk ke tingkat yang lebih tinggi itu butuh butuh waktu, butuh pemahaman yang lebih dalam lagi. Baik, berarti Bu Lutinah itu ingin adanya perubahan di sekolah Ibu dari yang tadinya level 5 naik berubah menjadi level 7 ya. Nah, Betul. kira-kira usaha apa yang bisa dilakukan oleh Bu Lutinah untuk menciptakan perubahan tersebut yang diinginkan dari nilai 5 menjadi nilai 7? Bu, untuk menciptakan perubahan dari 5 ke 7, saya akan berusaha Bu, mencoba ya, sebenarnya juga memikirkan hal itu Bu. Contohnya saya mungkin akan melalui mentoring, melalui pembimbingan, workshop, dan face to face tapi secara bergantian begitu. Oke, berarti Ibu nantinya merencanakan adanya kegiatan pendampingan, juga adanya kegiatan mentoring serta workshop ya. Nah, dari beberapa kegiatan yang direncanakan oleh Bu Lutinah itu, kegiatan mana yang sebaiknya bisa dilakukan atau hasilnya bisa lebih baik atau lebih cepat untuk direalisasikan agar adanya perubahan yang di sekolah Ibu lebih cepat terjadi begitu.
Dan Bu, untuk perubahan yang lebih cepat atau itu akan saya enggak menggunakan mentoring Bu. Nanti sebelumnya saya akan coba konsultasikan dengan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan Bu, seperti apa itu kegiatan workshop yang tujuannya untuk peningkatan kompetensi khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran Bu, yang dengan menggunakan media-media yang lebih kekinian Bu. Oke, berarti mentoring ya Bu yang Iya. dipilih oleh Bu Lutina agar perubahannya lebih cepat terrealisasikan. Nah, dari kegiatan mentoring nanti, kira-kira Bu Lutina itu memerlukan bantuan dari apa, bantuan dari siapa, berupa apa, gimana Bu? Ya Bu, nah nanti saya akan minta bantuan rekan kerja saya Bu. Ya kalau di sini nanti mungkin saya akan minta bantuan dari Bu Mut sama Bu Sakti, dan nanti misalnya karena mereka adalah apa Bu, yang ahli GIT, jadi nanti bisa membantu dalam penyampaian pembelajaran yang lebih cepat. Oke, berarti nanti Bu Lutina itu akan mengadakan kegiatan mentoring dan akan mengadakan kolaborasi bersama teman-teman sejawat di sekolah itu ya Bu. Oke, menarik sekali Bu. Kira-kira Bu Lutina kapan mau melaksanakan rencana itu? Insya Allah secepatnya Bu, minggu depan ini mungkin saya akan lakukan, dan saya akan coba berkoordinasi dengan rekan kerja di sekolah Bu, dan untuk membentuk kegiatan ini. Menarik sekali ya Bu Lutina. Nah, kira-kira dari percakapan kita tadi, apa sih yang Bu Lutina dapatkan hari ini? Alhamdulillah Bu, dari percakapan ini saya mendapatkan gambaran bagaimana terjadinya perubahan di sekolah saya. Dengan cara adanya kegiatan mentoring yang dibantu oleh rekan sejawat tadi Bu, dan apa ya Bu ya, akan membantu memiliki keahlian yang ini Bu, yang tadi kan saya bekerja sama dengan rekan dan tadi punya keahlian, nanti yang akan membantu saya untuk kelancaran serta apa ya Bu ya, biar kegiatan pembelajarannya bervariatif lebih lancar, jadi saya butuh. Alhamdulillah ya Bu Lutina, saat ini sudah memiliki gambaran tentang kegiatan rencana mentoring juga kolaborasi agar bisa melakukan perubahan pembelajaran yang bervariatif di sekolah Ibu. Oke, saya tunggu kabarnya ya Bu Lutina, nanti kalau kegiatan mentoring dan kolaborasi ini sudah dilaksanakan. Mungkin percakapan siang ini kita cukupkan sekian. Semoga rencana-rencana dari Bu Lutina bisa direalisasikan dengan baik, berjalan dengan lancar, juga membawa perubahan baik dari diri sendiri, dari Bapak Ibu guru maupun khususnya ke anak-anak murid-murid di sekolah Ibu, yang akhirnya nanti kualitas sekolah Ibu akan meningkat. Terima kasih Bu Lutina. Sama-sama Bu Wiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Yuk kita pergi. Saya ke belakang dulu ya. Oke, Iya, Bapak. monggo. Gimana? Alhamdulillah melaksanakan sudah. coaching hari ini? Oke, alhamdulillah sudah saya laksanakan Pak Mus. Tadi saya sudah melakukan coaching bersama Bu Lutina. Oke, tadi saya sudah mengamati ya, saya lihat terkait dengan proses pelaksanaan coaching Wiwin dengan Bu Lutina. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan nih yang saya sampaikan. Yang pertama ini, apa saja yang sudah Bu Wiwin lakukan dalam coaching tadi?
yang menunjukkan indikator daripada keberhasilan Bu Wiwin dalam melaksanakan coaching? Oke, di coaching tadi saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta, Pak. Contohnya adalah yang pertama tadi menanyakan tujuan pada coaching, kemudian identifikasi masalah yang dihadapi oleh coaching, kemudian rencana aksi serta tanggung jawab dari coach itu. Sehingga dari alur itu saya bisa menggali bahwa coach itu nantinya menceritakan masalah-masalah yang dihadapi, kemudian sampai akhirnya menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya, Pak. Ya, betul. Jadi saya juga mengajar ternyata Bu Wiwin juga sudah melaksanakan proses coachingnya dengan alur tirta, yaitu dengan menyampaikan tujuan coaching, menyampaikan mengidentifikasi, kemudian menunjukkan, menanyakan rencana-rencana aksi daripada coachingnya, serta menanyakan tanggung jawabnya terhadap masalahnya, sehingga si coaching yaitu Bu Wiwin bisa memunculkan solusinya sendiri. Betul. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Bu Wiwin. Iya. Kemudian pertanyaan terakhir ya, sebelum kita tutup karena nanti saya ada kegiatan lain, kompetensi apa lagi yang akan Bu Wiwin kembangkan dari kegiatan coaching ini? Kemungkinan kan ada sesuatu yang belum belum dikembangkan sekali, perlu ada perkembangan, itu apa yang akan dikembangkan lagi dalam coaching ini? Tentunya saya ingin mendalami proses coaching ini karena saya rasa itu proses coaching ini sangat bermanfaat baik di diri saya sendiri maupun untuk orang lain, bagi rekan-rekan sejawat saya, bahkan juga untuk murid-murid saya. Makanya saya ingin mendalami proses coaching dengan alur tirta, sehingga nanti coaching yang saya lakukan itu bisa hasilnya lebih baik, kemudian manfaatnya bisa lebih dirasakan oleh coach saya, Pak. Semoga ke depan ini dalam melaksanakan coachingnya hanya kepada Bu Wiwin, tapi kepada teman-teman di sekolah ini dapat Bu Wiwin sampaikan dengan baik, dan Bu Wiwin bisa menjadi narasumber terbaik untuk memberikan solusi-solusi kepada teman-teman yang punya bermasalah. Amin, amin. Ya? Terima kasih, Pak. Oke, ya. Karena ada waktunya, saya mau pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak, dadah. Bu Lutina, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Wiwin, selamat juga Bu Wiwin. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, sehat Bu. Bu Wiwin sehat? Alhamdulillah atas doanya Bu Lutina. Dengar-dengar Bu Lutina mau mengadakan coaching hari ini ya? Iya Bu. Kapan? Insya Allah lusa Bu. Oke, nah saya nantinya akan menjadi observer dari proses coaching yang Bu Lutina lakukan. Saya hari ini akan mengadakan diskusi tentang pra-observasi terlebih dahulu ya Bu. Nanti Bu Lutina sebagai coach dan bersama coachnya nanti akan saya amati bagaimana selama proses coachingnya. Nanti apakah dari proses coachingnya itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian apakah pertanyaan-pertanyaan yang dibuat oleh Bu Lutina itu sudah sesuai dengan rubrik penilaian, sudah berbobot atau belum, kemudian bagaimana respon dari coachingnya terhadap pertanyaan-pertanyaan dari Bu Lutina. Nah, jangan lupa nanti untuk proses coachingnya juga disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya ada proses kemitraan, kemudian ada proses kreatif, juga memaksimalkan potensi dari coachingnya ya Bu. Oke, untuk pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan pada Bu Lutina adalah, nanti pada proses coaching yang akan Ibu lakukan, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan
dalam coaching ini? Baik Bu, nanti kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam coaching ini yang pertama yaitu presensi Bu, dan apa itu keaktifan, dan nanti ada pertanyaan yang berbobot. Nah, berarti di proses coaching ini ada 3 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan Iya. ya. Dari ketiganya itu kompetensi yang spesifik yang seperti apa yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan Bu Wiwin adalah di sini adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh, baik Bu. Nah, dari proses coachingnya itu kan nanti ada indikator untuk keberhasilan coaching. Nah, menurut Ibu, indikator dari keberhasilan coaching yang Ibu lakukan itu yang seperti apa ya Bu? Indikator dalam pelaksanaannya nanti Bu, saya ingin coach itu nanti menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi coach dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Oke, baik. Terima kasih untuk pra-observasinya. Sampai sekian dulu ya Bu. Silahkan untuk Ibu Lutina melakukan coaching pada coachingnya. Usah kita bertemu lagi. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Lutina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Lutina. Pak Mu, saya Nggih. izin menjadi observer untuk proses coachingnya ya. Nggih. Ya, Bu, ya, terima kasih Bu. Monggo Ibu Silakan. silakan. Ya. Begini Bu Lutina, ada yang ingin saya sampaikan dengan Bu Lutina terkait dengan masalah saya. Nah, ini saya punya masalah terkait dengan pembelajaran saya. Jadi sementara ini yang saya rasakan anak-anak itu kok semakin kesini semakin antusias terkait dengan pembelajaran saya. Padahal menurut saya sendiri saya sudah meningkatkan potensi saya untuk kegiatan pembelajaran. Itu. Oh, begitu ya Pak ya. Berarti Pak Mus ada permasalahan dalam pembelajaran Iya, begitu ya pembelajaran Pak. saya. Nah, dari yang disampaikan oleh Pak Mus, kira-kira apa ya Pak yang mau diceritakan atau mau didapatkan dari percakapan ini? Jadi yang saya ingin katakan dari kegiatan ini, saya ingin saya mendapatkan pencerahan, mendapatkan solusi terkait permasalahan saya berkaitan dengan pembelajaran saya di kelas. Agar nanti ada perubahan yang signifikan terkait dengan pembelajaran. Jadi tidak anak lebih diantusias lagi dalam mengikuti pembelajaran. Berarti lebih berantusias lagi ya, tidak. Tapi Pak, mohon maaf nanti saya hanya punya waktu kira-kira 10 sampai 15 menit ya Pak ya untuk ngobrolnya kali ini ya. Nah, jadi apa sih yang ingin disampaikan Pak Mus? Ini Bu, terkait dengan pembelajaran ya, selama ini yang saya rasakan itu tadi anak tidak antusias Tidak ada pembelajaran. Saya sudah ngomong di kelas berjam-jam tapi mereka tidak begitu antusias dalam perjalanan saya. Wah, Pak Mus itu ada masalah ya, anaknya Iya, tidak berantusias dalam mengikuti pembelajaran. Iya ya Pak ya. Nah, oke Pak, kalau saya garis bawahi dari yang Pak Mus tadi rasakan atau permasalahan yang Pak Mus rasakan, Iya. itu ada apa, berarti ada permasalahan yang Pak Mus dari pembelajaran yang kurang bervariatif, Iya, begitu kan Pak? betul. Karena saya rasakan saya hanya melaksanakan metode yang sama itu loh. Cuma bercerita terus anak-anak agama kan sering bercerita. Oh, iya. Bercerita terus. Oh, Pak Tapi Mus mungkin anak antusias. berarti di pembelajaran agama banyak ceramahnya begitu Iya, Pak. betul, Oh betul. ya. Nah, oke Pak. Jadi yang sebetulnya yang ingin Pak Mus dapatkan dari obrolan kali ini apa? Ingin tadi dapat solusi agar pembelajaran saya lebih variatif. Oh, Pak.
Pak Mus ingin mendapatkan solusi biar nanti pembelajaran lebih bervariatif dan anak-anak lebih antusias begitu Pak. Iya ya Pak ya. Nah dari yang diharapkan dari Pak Mus tadi, kira-kira perubahan apa yang ingin didapatkan? Saya ingin metode yang saya gunakan itu lebih variatif, tidak hanya sama saja, tapi bisa tidak center ya Bu, tidak hanya kepada saya sebagai guru, tapi saya bisa melakukan studi center, yaitu fokusnya pada siswa. Mungkin nanti saya bisa melakukannya dengan kegiatan kelompok, kegiatan diskusi dan lain sebagainya. Intinya agar mereka itu aktif, tidak pasif. Baik Pak. Dari yang Pak Mus sampaikan tadi, pembelajaran sudah menggunakan berbagai metode, media dan sudah sudah bervariatif lah. Iya begitu ya Pak. Kira-kira yang dengan kondisi yang lebih ideal atau paling ideal kan itu di level 10 ya Pak ya. Kira-kira di saat ini di pembelajaran Pak Mus itu ada di level berapa? Mungkin di antara 4 sampai 5. Jadi kan iya. Enggak apa-apa nanti ya. Ya. Nah, begini Pak, dengan kondisi sekarang yang masih Pak Mus alami yaitu masih di level 4 sampai 5, saya rasa itu Pak Mus juga nantinya ingin perubahan yang lebih baik ya Pak ya. Nah, kira-kira nanti Pak Mus mau ke tingkatan level ke berapa? Saya ingin berusaha sementara dulu saya nggak muluk-muluk karena melihat kondisi anak seperti itu, melihat kondisi saya juga seperti ini yang kurang tentu mengeksplor apa yang saya punya, karena mungkin hanya di level itu sementara dulu ini nanti dengan meningkatkan pembelajaran dengan menggunakan media-media yang lebih dari yang selama ini saya gunakan. Berarti kamu juga sudah ingin perubahan tapi tidak harus muluk-muluk langsung di level 10 tapi bertahap ya Pak ya, dari level 4 sampai 5 sudah naik lagi dan ingin ke posisi level 7 begitu ya Pak ya. Bagus Pak, itu memang perlu ditingkatkan ya. Harus ada perubahan yang lebih baik dengan tadi yaitu Bapak dengan pembelajaran yang bervariatif dengan menggunakan media, dengan menggunakan metode yang sudah sesuai zamannya sekarang ya Pak. Sudah zamannya sudah canggih, sudah perkembangan yang cukup pesat ya, gitu ya Pak ya. Kira-kira usaha Pak Mus untuk melakukan atau menciptakan perubahan itu apa? Saya akan mencari metode-metode yang lebih efektif, mungkin bisa lihat-lihat di TikTok, lihat di YouTube, dan tentunya mungkin bisa saya contoh, bisa saya terapkan dalam pembelajaran saya. Jadi begitu nanti saya juga mencari aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk kegiatan tugas saya. Mungkin bisa saya menggunakan PPT, kalau modal PPT atau bisa menggunakan permainan-permainan yang lain sehingga anak lebih aktif dan lebih pembelajarannya lebih variatif. Pak, kira-kira usaha yang sudah Pak Mus lakukan tadi, apa yang akan Pak Mus lakukan untuk menciptakan dunia perubahan? Saya akan berkolaborasi dengan teman-teman, berdiskusi, barangkali mereka punya ide-ide yang bisa membantu saya dalam kegiatan pembelajaran. Oh, berarti Pak Mus tidak bekerja sendiri ya Pak, melibatkan ya. Sama-sama dengan akan sejawat, akan sekolah saya, dan nanti bisa bersama-sama untuk memunculkan ide yang dapat meningkatkan pembelajaran. Berarti sudah nanti bekerja sama dengan rekan untuk melakukan kerjasama biar perubahan itu terjadi. Contohnya apa Pak? Contoh yang kolaborasinya itu dengan cara apa? Dengan teman itu? Dengan teman dengan rekan itu dengan melalui apa sih? Mungkin dengan
ini meminta teman saya untuk mengajari saya kegiatan dengan model-model permainan. Jadi biar anak lebih senang dengan permainan tadi. Pak, dari yang kegiatan Bapak tadi, selain permainan, kan Bapak tadi melakukan apa itu ya? Selain tadi dengan menggunakan metode media, Bapak juga melakukan permainan dengan anak, diajak bermain dengan cara berkolaborasi dengan teman, rekan juga. Selain itu Pak, selain itu untuk meningkatkan kompetensi gurunya Bapak selain itu akan mengikuti workshop ya. Workshop, oh iya, bagus sekali Pak ya. Sekarang banyak workshop online, online saya mungkin saya akan bisa mengikuti di sana agar pengetahuan saya lebih bertambah sehingga dapat saya terapkan di kelas saya. Bagus Pak. Iya. Ya selain tadi yang sudah direncanakan, ada usaha Bapak yaitu dengan cara melakukan workshop, melakukan pelatihan-pelatihan. Ya bagus Pak ya. Nah dari kegiatan yang Bapak itu lakukan sih sebenarnya Bapak butuh support atau bantuan tidak? Ya pastinya itu dari support dari saya minimal dan support dari teman-teman saya selaku dengan aktivitas di sekolah sehingga dengan adanya motivasi mereka karena saya meningkatkan pembelajaran saya. Itu support dari teman-teman saya. Itu ada kolaborasi ya Pak ya, betul lah. Oke Pak, untuk melakukan tadi workshop itu kan tentunya Bapak tidak bisa bekerja sendiri ya Pak, tetap bekerja sama dengan rekan. Lah, begini Pak, kapan Pak Mus akan merealisasikan kegiatan yang tadi yang utama tadi workshop itu kapan Pak? Mungkin dalam waktu tersebut pemasaran saya di kelas tidak terlalu larut, nanti malah mengganggu materi pembelajaran yang saya sampaikan. Mungkin dalam waktu dekat sekitar 1 atau 2 minggu. Berarti secepatnya ya Pak, berarti gerak cepat begitu ya Pak ya. Oh iya. Karena sudah terlalu larut masalah ini, jadi saya mulai rencana bagus harus segera dilakukan. Bagus Pak, besok bisa ditularkan kepada anak. Kira-kira dari percakapan ini tadi Pak, apa sih yang Pak Mus dapatkan? Dapatkan satu, menemukan solusi terkait permasalahan saya berkaitan dengan pembelajaran kelas. Saya mendapatkan pencerahan dari ibu berkaitan dengan dan ternyata dalam melakukan perubahan itu tidak butuh sendiri, tapi butuh orang lain juga untuk mensupport agar kita tetap semangat, agar kita tetap berpegang teguh terhadap komitmen yang sudah saya komitmen ya komitmen yang kuat begitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah Pak Mus sudah mempunyai gambaran ya Pak ya, untuk menciptakan bagaimana melakukan perubahan dalam pembelajaran yang bervariatif. Ternyata Pak Mus sekarang sudah punya gambaran yang akan nantinya dilakukan ya Pak ya. Oke Pak, nantinya kabar itu saya tunggu lah. Setelah itu Bapak melakukan workshop, dan mungkin percakapan ini kayaknya saya cukupkan dulu ya Pak ya. Semoga rencana-rencana Bapak sudah berhasil dengan baik, apa yang direncanakan bisa terrealisasikan dan segera segera terwujud dan nantinya akan membawa perubahan anak-anak menjadi pembelajaran yang variatif sesuai rencana Bapak tadi, pembelajaran yang menyenangkan dan tentunya yang masa kini ya Pak ya. Jadi terima kasih Bu atas waktunya ya, sudah mau dengan saya sehingga saya dapat memberikan solusi untuk masalah saya. Sama-sama Pak. Terima kasih Bu ya. Semoga bermanfaat. Permisi nggih. Sami Pak. Amin. Silakan Pak. Terima kasih Pak Mus. Assalamualaikum Bu Lutina. Waalaikumsalam Bu Wiwi. Tadi sudah melakukan coaching bersama Pak Mus ya? Iya Bu, betul. Oke.
sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan dulu ya Bu, Iya, Bu. terkait pasca observasi. Yang pertama, tadi apa saja yang sudah Bu Lutinah lakukan saat melakukan proses coaching terkait indikator dari keberhasilan coaching? Baik Bu, di coaching tadi saya sudah sudah melakukan coaching dengan alur tirta Bu. Tadi sudah sudah menanyakan tujuan, identifikasinya, rencana aksinya, dan tanggung jawabnya, sehingga alur tersebut bisa, dari kegiatan tersebut sehingga coaching bisa menggali, coaching untuk menceritakan permasalahan yang dihadapi. Betul Bu. Tadi saya sebagai observer sudah mengamati proses coaching yang Ibu Lutinah lakukan bersama Pak Mus sebagai coach. Nah, Bu Lutinah sebagai coach sudah melakukan prinsip coaching, juga sudah sesuai dengan alur tirta. Dari pertanyaan-pertanyaan yang Bu Lutinah sampaikan pada Pak Mus itu sudah berbobot, juga menggali potensi-potensi yang ada di Pak Mus, sehingga Pak Mus menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapinya. Jadi proses coachingnya Bu Lutinah ini sudah sesuai dengan prinsip coaching. Nah, untuk selanjutnya pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum saya tutup pasca observasi ini, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan dari coaching yang sudah Ibu lakukan? Kompetensi yang akan saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi Bu alur tirtanya. Jadi biar nantinya itu saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi begitu. Itu ya Bu. Iya. Semoga untuk coaching berikutnya, karena ya Ibu menjadi lebih paham tentang alur tirta, juga proses coachingnya lebih bermanfaat bukan hanya untuk diri Ibu sendiri, tapi juga bagi coachingnya. Jadi kita bisa memberikan hidup kita agar bermanfaat bagi orang lain. Untuk observasi kita hari ini saya cukupkan dulu ya Bu. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Lutinah. Selamat siang Bu Willy. Alhamdulillah. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah baik, saya juga baik Pak. Sebelum melakukan coaching, Iya. sebagai awalnya saya akan menanya beberapa pertanyaan. Tapi sebelumnya memang benar mau melakukan coaching. Iya, hari ini Ya. nanti Bersama siapa Pak? sama Bu Wiwin nanti. Oh alhamdulillah ya, semoga nanti berhasil ya Pak ya. Oke. Namun sebelum melakukan coaching, saya akan menyimpul beberapa pertanyaan buat Pak Mustolik ya. Saya itu ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Pak ya. Oke. Pak, coaching hari ini Bapak nanti kan sebagai coach dan nanti ada coach yaitu Bu Wiwin. Betul kan Pak? Iya. Nah, nanti saya akan mengamati dan saya juga akan menilai rubrik penilaiannya yang itu sudah sesuai penilaian atau belum, begitu loh Pak. Apakah sesuai alur tirtanya atau belum, atau nanti bagaimana Pak Mus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching, maksud saya ya. Nah, dan juga nanti bagaimana coaching tersebut merespon dan menanggapi dari pertanyaan Pak Mus nanti sebagai coach. Dan Pak Mus jangan lupa nanti disesuaikan juga dengan prinsip coaching ya Pak ya. Apa itu diantaranya ya kemitraan, proses kreatifnya, memaksimalkan potensi yang dimiliki Pak. Jadi Pak, pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan pada Pak Mus adalah, satu, kompetensi apa yang akan Pak Mus kembangkan dalam coaching nanti? Oke. Kompetensi yang akan saya kembangkan nanti dalam coaching
Yang pertama, bagaimana nanti saya akan melaksanakan coaching itu sesuai dengan cerita. Dan juga saya akan menyampaikan, akan memunculkan kompetensi berkaitan dengan bagaimana memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching itu dapat memunculkan solusi sendiri untuk memecahkan masalah. Jadi ada dua ya Pak ya yang akan dikembangkan Ya, ada dua. sesuai alur cerita nanti ya kreatif yang memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Pertanyaan kedua ini Pak ya. Kompetensi mana yang ingin Pak Mus kembangkan secara spesifik Pak dari yang ingin diobservasi nanti Pak? Kira-kira. Untuk ini yang spesifik banget yang akan saya kembangkan adalah berkaitan dengan bagaimana cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach itu bisa memberikan solusi sendiri untuk memecahkan masalah. Lebih ke pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak ya nanti jadi bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu dan nanti juga dari coach nanti ada apa ya jawaban-jawaban yang sesuai di harapan ya. Nah, ini Pak dan kemudian yang terakhir ini Pak indikator yang bagaimana yang diinginkan Pak Mus dalam proses coaching kali ini Pak. Indikator keberhasilan yang ingin saya munculkan di sini adalah ketika coach dapat memunculkan solusi untuk permasalahannya sendiri, itu yang menjadi indikator saya dalam melaksanakan coaching ini. Ketika coach memunculkan solusi sendiri, jadi saya berhasil dalam coaching itu. Nanti Pak, berarti indikatornya nanti dari coach itu bisa memunculkan solusi, begitu ya Pak ya. Jadi kalau coach itu bisa memunculkan yang diharapkan coach itu berarti sudah berhasil coachingnya, gitu Pak. Ini Pak, oke, kiranya demikian dulu ya Pak ya pra observasinya. Nah, silakan nanti Pak Mus lakukan melakukannya secara benar dan semoga berhasil ya Pak ya. Karena ya sama-sama Pak, semoga cepat diselesaikan ya Pak ya. Karena mohon maaf saya juga harus pergi karena ada ya, silakan. Ya. Oke, ngomong-ngomong ada yang disampaikan sama saya. Betul Pak, saya ingin sedikit menceritakan aku mau jadi aku gitu apa gitu. Begini Pak, di sekolah saya itu rekan-rekan guru itu kok masih menggunakan pembelajaran yang lama. Padahal kan sekarang zamannya sudah beda. Oleh karena itu kualitas pembelajaran di sekolah saya itu tertinggal jauh dari sekolah-sekolah lain. Nah terus apa yang ingin Bu Wiwin inginkan dari kegiatan diskusi kita kali ini? Saya berharap dari diskusi kita hari ini menghasilkan solusi dari masalah yang saya hadapi. Paling tidak saya tahu nanti gambaran apa yang harus saya lakukan untuk melakukan perubahan di sekolah saya. Itu Pak. Oh ya, itu ya. Jadi yang saya bawahi bahwa harapan Bu Wiwin dari kegiatan kali ini, diskusi kita kali ini, Bu Wiwin bisa memunculkan solusi-solusi untuk mengatasi masalah di mana guru-guru di sekolah Bu Wiwin tidak lagi menggunakan metode-metode yang konvensional seperti itu. Betul Pak. Ini sebelumnya saya ingin menanyakan sejauh mana sekolah Bu Wiwin dalam menyampaikan pembelajaran sampai sekarang. Kalau saat ini ya Pak, kalau melihat dari jumlah guru yang sudah melakukan pembelajaran yang inovatif menggunakan teknologi yang kekinian, itu ya masih sedikit, masih banyak yang menggunakan metode lama karena banyak guru-guru senior di sekolah saya yang
butuh waktu lama untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan kekinian ya Pak. Kalau dinilai idealnya itu kalau pembelajaran yang kreatif inovatif itu nilainya 10, jadi di sekolah saya ini baru ada di level 5 Pak. Jadi baru di level 5 ya. Betul Pak. Kemudian harapannya Bu Win mau di level berapa? Kalau saya realistis saja Pak, saya nggak mau muluk-muluk kemudian harus berubah drastis menjadi level sempurna, tidak. Yang penting ada perubahan meskipun sedikit, tapi ada kemauan dari warga sekolah itu berubah menjadi lebih baik, begitu Pak. Kemudian dari harapannya Bu Win tadi dari level berapa? 5 menjadi level 7. Nah, kemudian rencana yang akan dilaksanakan untuk mencapai level 7 itu? Kalau saat ini rencana saya itu ingin melakukan kegiatan pendampingan secara individu bagi guru-guru senior secara face to face agar materi yang diberikan itu lebih mendalam. Kemudian ada kegiatan mentoring, juga ada kegiatan workshop atau pelatihan TIK Pak. Nah, gitu ya rencana Bu Win. Nah, kemudian sebuah rencana itu kalau tidak dari dalam dirinya untuk ada tanggung jawabnya kan apa istilahnya tidak terlaksana. Nah, kita sebagai pelaksana harus punya komitmen terhadap rencana kita. Kemudian komitmennya apa dari Bu Win untuk rencana yang sudah yang sudah dituliskan menjadi angan-angan bersama? Kalau dari 3 rencana itu, kalau untuk pelatihan dan workshop kan itu butuh narasumber yang kompeten. Juga nanti ada biaya yang lebih banyak, butuh perencanaan yang matang juga ya Pak. Maka dari itu untuk yang dari diri saya sendiri yang bisa saya mulai lebih cepat, itu kegiatan mentoring dulu, kemudian pendampingan individu yang rencananya saya juga nanti akan mengajak teman-teman yang sudah menguasai TIK Pak, di antaranya ada Susapi dan Dimutrika gitu ya. Bagus, sebenarnya ada rencana ada bagus, komitmen Bu Win juga sudah saya simpel untuk kegiatan bagaimana meningkatkan pembelajaran di sekolah Bu Win dengan rencana yang bagus. Kira-kira kapan akan dimulainya nih? Karena sudah komitmen sudah bagus, rencana sudah bagus, kalau tidak segera dilaksanakan nanti berbeda dengan yang lain. Insya Allah secepatnya ini Pak, saya akan berkoordinasi dengan Bu Sapi dan Bu Mutrika untuk melakukan jadwal rencana kegiatan, juga menghubungi guru-guru senior untuk menyesuaikan waktu kami agar kegiatan mentoring dan pendampingan individu segera terlaksana. Semangat ya, semangat, saya doakan semoga rencananya dapat berjalan lancar. Semoga kata-kata ya terkait dengan kata-kata baik berkaitan dengan rencana Bu Win. Nanti kalau ada sesuatu ya dapat diskusikan kembali agar rencana itu dapat berjalan dengan lancar dan dapat menghasilkan peningkatan di sekolah. Baik Pak, amin, terima Semangat ya. kasih. Mari Pak, saya ya. Oke, siap. Assalamualaikum Pak Mu. Salam Bu Lutina. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini baru saja kegiatan coaching. Alhamdulillah. Tadi berjalan gimana? Alhamdulillah. Ya, sesuai harapan ya Pak ya. Siap, betul. Begini Pak, Oke. sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang ini Pak, tentang yang tadi Bapak lakukan. Nah, yang pertama, apa saja yang sudah Pak Mus lakukan saat melakukan apa itu tadi coaching terkait dengan indikator yang tercapaian yang telah dilakukan? Oke. Tadi di kegiatan coaching yang saya lakukan sama Bu Win ya. Iya. Saya sudah melaksanakan coaching itu dengan ahli kita, itu menyampaikan tujuan kegiatan coaching, menanyakan mengidentifikasikan terkait dengan masalahnya, menanyakan
rencana dari Koji itu sendiri sampai untuk tahun midtermnya Koji itu sendiri, sampai si Koji yaitu Bu ini bisa benar hilang. bisa memunculkan solusi-solusi tersendiri. Benar gue hilang. Benar gue hilang. Apa nih? Assalamualaikum Mbak Mus. Salam Bu Rutina. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Jadi baru saja datang vaksin Bu Wiwin. Sudah lega ya Pak ya? Ya, Alhamdulillah ya Pak ya. Sudah Saat. berjalan Pak. Ya, benar. Alhamdulillah juga ya Pak. Sebelum melakukan apa tadi atau tadi kan Bapak sudah melakukan coaching sama Bu Wiwi ya. Nah, sebelumnya ini saya ada penutupan Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Pak. Nah, beberapa pertanyaan yang pasca observasi ini ya Pak ya. Yang pertama, apa yang sudah Pak Mus lakukan saat melakukan coaching dengan Dwi tadi terkait indikator pencapaian yang telah dilakukan Pak? Tadi saya sudah menyampaikan vaksinnya seperti kita, yaitu tujuan, efektivitas vaksin, komunikasi dari permasalahannya, bantuan aksinya, sampai menanggung jawab terhadap permasalahannya sendiri. Juga saya juga memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Bu Okoci itu sendiri dapat memunculkan solusi-solusi menyelesaikan masalah. Iya tadi saya juga sudah ya Pak ya. Oke Pak Mus, menurut saya sebagai observer